laksanakan kajian kitab tasawuf untuk mempersingkat waktu. Kita persilahkan kepada guru kita Buya pada tafadhol masykur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa al-Mahdi khalifatihi wa alihi wa sallim. Sahabat-sahabat, teman-teman yang berkah Allah, mohon maaf bagi kawan-kawan yang dekat yang biasanya bisa hadir ke ribat, saya pun sedang tidak bisa hadir di ribat ya. Jadi kita semuanya online ya. Baik, terakhir bab keberapa Sidi Musa? Terakhir bab ke-51 Maulana. 51 ya. Sekarang ya. Masuk 61, maksudnya sekarang 61. Baik. Dzikr ahwal wa syarih. Kemarin taubah ya? Ya, taubah, terus sudah dibahas juga sedikit tentang tawakal, zuhud. Qabla kulli syai' naqra wa nuhdi misal naqra al-Fatihah. Mari kita membaca Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulana al-Imam Bihafsin Umar As-Suhrawardi. Al-Fatihah. Maulana bismillah. Ya min sitru. Wallahualam. Sekarang kita bahas tentang zuhud ya. Benar? Kalau itu masih bab 560 ya? Ya masih di bab yang sama. Oh, mau yang bab baru ya? Dia masih satu, jadi bab 61, 60, 61, 62 itu masih sama. Oh, maunya langsung ke 61 ya? Ini sudah di layar sudah. Nah, masih az-zuhud. Oke. Mending ini aja karena ya sebenarnya pasal yang berbeda. Baik, ya. Qauluhum fi az-zuhdi qala al-Junayd az-zuhdu khuluful aidi min al-amlak wal qulubi min at-tatabbu'. Imam Junayd yang mana beliau wafat sebelum tahun 300 yaitu sekitar tahun 297 Hijriah. Beliau mengatakan az-zuhdu khuluwil aidi minal amlak. Ini versi beliau ya. Kosongnya tangan daripada amlak, kepemilikan wal qulub minat tatabbu', dan hati daripada kecenderungan. Ya. Jadi kalau ada orang yang dia tidak berpunya tapi kepikiran, berarti belum zuhud ya. Maka bisa jadi zuhud itu orang-orang yang kaya tapi dia tidak memegang kekayaannya dan juga nggak kepikiran ya. Wasu'ila Shibli aniz zuhud. Ditanya Imam Shibli mengenai zuhud. Shibli muridnya Junaid, sahabatnya Hallaj. Faqala la zuhda fil haqiqah. Sebenarnya zuhud itu pada hakikatnya sulit dikatakan ya. La'annahu imma yazhad fima laysa lahu. Karena kalau disebut zuhud, Anda zuhud terhadap sesuatu yang Anda tidak punya. Ya, seharusnya begitu. Tapi kalau kita nggak punya, kita zuhud, falaysa dzalika bizuhdin. Nggak disebut zuhud. Misalnya kita nggak memiliki sesuatu. Jadi ini beda versi dengan gurunya Junaid. Teman-teman pengen punya rumah besar, emang nggak punya. Terus kita nggak kepikiran, ya sudah, emang seharusnya begitu. Walaysa dzalika bizuhdin, itu nggak disebut zuhud. Au bizuhdin fima huwa lahu fa yakuffa zuhda fihi wa huwa ma'ahu wa indahu. Atau dia zuhud terhadap yang dia punya, tapi dia tidak mengaksesnya, tidak menggunakannya. Ya. Falaysa illa zulfun nafs wa badlu musawah. Maka tidaklah demikian dulu kecuali dengan zulfun nafs wa badlu muwasa, dan memberikan muasa, asa.
Yushiru ilal aqsam allati sabaqat min bihal aqlam, yang mengisyaratkan kepada bagian-bagian yang mana ketentuan takdir sudah berlaku. Wa hadza law utrida hadama qa'idat al-ijtihad wal kasab. Kalau begitu nanti kesungguhan dan usaha untuk bekerja jadi hilang. Walakin maksud Syibli diperjelas oleh pengarang Imam Suhrawardi, ayyuqallil az-zuhda fi 'ainil mu'tadi biz-zuhdi la'alla yaghtarra bih, ya. Agar tidak menganggap kezuhudan itu ada pada diri orang-orang yang melakukan kezuhudan itu, la'alla yaghtarra bih, supaya dia tidak tertipu, ya. Dalam sebuah riwayat, idza ra'aitum, Nabi bersabda, idza ra'aitumur rajula qad utiya zuhdan fid dunya, jika engkau melihat ada seseorang diberikan kezuhudan dalam dunia, wa mantiqan, dan dia bisa diberi Allah kemampuan berbicara, ya, fa aqribu minhu, maka mendekatlah kepadanya, fa innahu yulqil hikmah, karena kalam-kalamnya pasti berisikan hikmah. Ini seingat saya ada di riwayat Imam Ibnu Majah dan kualitasnya hasan. Waqad samma Allahu azza wa jalla az-zahidin ulama'a fi qissati Harun, fi sifati Qarun, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan para zahidin ulama, ya, sebagai ulama, orang berilmu dalam kisah Qarun. Wa qala ta'ala wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khair, ya. Dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu, ya, celakalah kalian, thawabullah khair, balasan di sisi Allah lebih baik. Qila humuz zahidun, merekalah orang-orang zahid, itu disebut ulama, ya, sebut zahidin. Qala Sahal ibn Abdullah lil aqli alfu ismin, akal itu punya 1000 nama. Ini Sahal ibn Abdullah Tusturi. Walikulli ismin minhu alfu ismin, setiap nama pun dilipat gandakan menjadi 1000 nama. Jadi masing-masing nama ada 1000 nama. Wa awwal kulli ismin minhu tarkud dunya, dan orang berakal itu nama pertamanya adalah tarkud dunya, meninggalkan hubbud dunya. Wa qila fi qoulihi ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, ya, begitu di dan kami menjadikan di antara mereka para imam, yahduna bi amrina, mereka menyampaikan petunjuk dengan perintah dari kami, ya, dengan amr dari kami, ila anid dunya, agar mereka menjauhi dunia, ya. Wa fil khabar al ulama umana'ur rasul, umana'ur rusul, ulama itu sebenarnya adalah yang memegang amanah para rasul, malam yadkhulu fid dunya, selama mereka tidak masuk kepada cinta dunia. Fa idza dakhalu fid dunya fahdharuhum ala dinikum, jika mereka telah masuk ke dalam urusan-urusan duniawi, maka hati-hatilah terhadap agama mereka, ya, agama kamu. Wa jaa fil athar la tazalu la ilaha illallah tudfa 'anil ibad sakht Allah ma lam yubalu ma naqasa min dunyahum. Wa fil athar, di dalam sebuah riwayat, ya, la tazalu la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah selalu akan menghindarkan seorang hamba terhadap apa? Sukht Allah, kemurkaan Allah SWT, malam yubalu ma naqasa min dunyahum, selama mereka tidak menghiraukan apa yang berkurang dari dunia mereka. Fa idza fa'alu dzalik, jadi kalau mereka kemudian terbersit apa yang kurang nih ketika memberi, ketika apapun terjadi, qalu la ilaha illallah qala Allah tabaraka ta'ala kadzabtum lastum biha shadiqin. Jadi kalau ada orang baca la ilaha illallah tapi dia ketika memberi, ketika berbagi, ketika menjalani hari-hari merasa ada yang kurang dari dunianya, Allah berkalam ketika dia baca la ilaha illallah, kadzabtum, kalian berbohong, ya, lastum biha shadiqin, kalian tidaklah orang yang jujur, yang sungguh-sungguh mengatakannya.
Sahal juga mengatakan, a'malul birri kulluha fi mawaziniz zuhad. Semua amal baik itu biasanya dalam timbangan orang-orang yang zuhud, ya. Wa thawabu zuhdihim ziyadatun lahum. Pahala bagi mereka itu adalah tambahan bagi mereka. Wa qila man summiya bismi zuhdi fid dunya faqad summiya bi alfi ismin mahmud. Siapa yang disebut dengan nama-nama kezuhudan, dia telah diberikan 1000 nama kebaikan. Wa man summiya bi ismi raghbah fid dunya faqad summiya bi alfi ismin madhmum, ya. Sebaliknya, jika dia disematkan kepadanya raghbah, lawan dari zuhud, yaitu kecenderungan kepada dunia, maka summiya bi alfi ismin madhmum. Dia telah diberi nama, laqab, gelar 1000 keburukan, ya. Lanjut Sri Musa. Qala Sari. Baik, Mas. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum al-muttasil ila Allah Ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bikum wa bi'ulumikum fid dharain amin. Qala wa qala as-sirri az-zuhdu tarku huzuzin nafsi min jami'i ma fid dunya wa yujma' hadza wa yajma'u hadza al-huzuza al-maliyata wal jahiyata wa hubbal manzilati 'indan nasi wa hubbal mahmadati was sana'i. Imam As-Sirri As-Sifti mengatakan zuhud itu adalah meninggalkan bagian-bagian yang bisa didapatkan oleh jiwa, oleh diri dari sekalian apapun yang di dunia, dan hal ini mencakup bagian yang terkait dengan harta, yang terkait dengan jah, pangkat atau kedudukan, dan cinta terhadap posisi di sisi manusia, serta cinta terhadap pujian dan sanjungan. Wa su'ila Asyibli 'anil zuhdi faqala az-zuhdu ghaflatun bi anad dunya la syai'a wa zuhdu fi la syai'a ghaflatun. Imam Asyibli ditanya tentang zuhud, lalu beliau menjawab, zuhud itu adalah kelalaian. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia tidaklah sesuatu, tidak dianggap sebagai sesuatu, dan zuhud terhadap sesuatu, terhadap yang tidak dianggap sebagai sesuatu adalah kelalaian. Wa qala ba'duhum lamma ra'au haqaratad dunya zahadu fi zuhdihim fid dunya li hawaniha indahum. Dan berkata sebagai mereka, ketika mereka melihat hinanya dunia, mereka zuhud di dalam kezuhudan mereka terhadap dunia, karena hinanya dunia menurut mereka. Wa indi anna zuhda fi zuhdi ghairu hadza wa innama zuhdu fi zuhdi bil khuruji minal ikhtiyari fi zuhdi li anna zahida ikhtara zuhda wa aradahu wa iradatuhu tastanidu ila amalihi wa ilmuhu qasirun fa idza uqima fi maqamin tarakal iradata wa salakha min ikhtiyarihi kasyafahullahu ta'ala bimuradihi fayatrukud dunya bimuradil haqqi la bimuradi nafsihi fayakunu zuduhu billahi ta'ala. Sedangkan menurutku, kata Imam Abu Hafaz As-Suhrawardi, sesungguhnya zuhud di dalam zuhud itu bukan seperti yang disebutkan di atas tadi. Sesungguhnya zuhud di dalam zuhud itu adalah keluar dari memilih untuk berzuhud. Karena sesungguhnya orang yang benar-benar zuhud itu, dia melakukan pilihan memilih untuk berzuhud dan menginginkan hal itu. Sedangkan keinginannya itu bersandar kepada amalnya dan ilmunya yang sedikit. Lalu apabila dia diposisikan di posisi meninggalkan meninggalkan keinginan dan dia berbelok dari keinginannya itu, maka Allah pun membukakan untuknya, memberikan kasyaf untuknya dengan kehendaknya Allah. Maka dia meninggalkan dunia karena kehendak dari Allah yang maha, bukan dengan kehendak dirinya. Maka adalah zuhudnya karena Allah ketika itu. Au ya'lamu anna muradallahi minhu at-talabbusu bi syai'in minad dunya kama yadkhulu billahi fi syai'in minad dunya la yanqusu alaihi zuhdahu fa yakunu dukhuluhu fi syai'in minad dunya billah wa bi idnin minhu zuhdan fi zuhdi.
atau dia mengetahui bahwasannya kehendak dari Allah darinya adalah untuk talabus bi syai'in minad dunya, memakai sesuatu dari hal yang bersifat duniawi. Fama yadkhulu billahi fi syai'in minad dunya la yanqusu alaih. Maka sesuatu yang masuk karena Allah kepada sesuatu dari dunia tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengurangkan kezuhudannya. Maka masuknya dia kepada sesuatu dari dunia adalah karena Allah dan dengan izin dari Allah, karena zuhud di dalam kezuhudan. Wa zahidu fi zuhdi istawa indahu wujudu dunya wa adamuhu. In tarakaha billah wa in akhadaha billah wa hadha huwa zuhdu fi zuhdi. Orang yang zuhud di dalam kezuhudannya adalah dia menganggap sama saja baginya adanya dunia dan tidak adanya dunia. Jika dia meninggalkan dunia itu karena Allah, dan jika dia mengambil dunia, dia mengambilnya karena Allah, dan ini adalah zuhud di dalam zuhud. Waqad ra'ayna minal arifin man uqima fi hada al-maqam, dan kami melihat di antara orang-orang yang memiliki ma'rifat, dia diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi seperti ini. Baik, syukran. Baik, teman-teman, jadi ada zuhud itu sebenarnya ada 3 di sini, tapi baru dibacakan 2 ya. Jadi ada zuhud saja, zuhud yang dibayangkan oleh orang awam, yaitu tidak menginginkan dunia sama sekali. Terus ada zuhud yang kedua, az-zuhdu fi zuhdi, zuhud dalam kezuhudan. Apa arti zuhud dalam kezuhudan? Kita keluar dari keinginan zuhud itu, lalu menyerahkan kepada Allah, Allah maunya apa gitu. Maka orang ini bergerak dengan iradah Allah, dia bukan lagi murid tapi dia murad. Apabila Allah kemudian berkehendak untuk memilihkan zuhud bagi dia, maka dia memilih itu, atau sebaliknya. Nah, dan ini kata beliau, wa zuhdu fi zuhdi istawa indahu wujudud dunya wa adamu. Bagi dia sama, dunia itu ada atau tidak. In tarakaha billah. Ya. Jika dia meninggalkan dunia, dia meninggalkannya dengan Allah, dengan haulillah. Ya. In akhazaha billah. Jika dia pun mau mengambilnya, dia mengambilnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar dari Allah. Ini zuhud fi zuhud, ya. Dan dia mengatakan, saya melihat beberapa arifin sampai pada maqam ini. Jadi orang-orang begini meninggalkan dunia itu bukan karena dia melawan kehendaknya, tapi itu emang sudah tajalli fi'il Allah pada dirinya. Jadi Allah yang berkehendak lewat dirinya. Ya. Jika dia mengambil karena gerakan dari Allah, jadi dia menyadari itu. Jika dia meninggalkan pun juga sama, dia meninggalkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang ketiga di situ, fa faqa hadza maqam akhar, maqamun akhar fi zuhud. Setelah itu juga ada maqam yang lain dalam kezuhudan. Wa huwa liman yuridil haq ilaihi ikhtiyarahu. Bagi orang yang Allah menginginkan kepadanya ikhtiyarahu, ikhtiarnya. Li sa'ati ilmihi wa taharati nafsihi fi maqamil baqa, ya. Karena orang ini ilmunya luas, dan kesucian jiwanya mengenai maqam al-baqa. Fayazhad zuhdan salisan. Jadi ada az-zuhdu anid dunya, ada az-zuhdu fi zuhdi, ada az-zuhdu zuhdin gitu ya. Zuhda zuhdin, boleh dibilang begitu. Fayazhad zuhdan salisan. Ini yang ketiga itu fayazhad zuhdan. Saya boleh sebut ini zuhda zuhdin. Wa yatruk ad-dunya ba'da ammakkana min nasiyatiha wa u'idat alaihi mauhubah. Dia meninggalkan dunia setelah ditempatkan ke puncaknya, lalu diberikan kembali kepadanya sebagai mauhubah. Wa yakunu tarkuhu dunya fi hadzal maqam bi ikhtiyari. Awalnya dia meninggalkan dunia dengan ikhtiarnya. Tapi ingat, ikhtiar dia adalah ikhtiarnya Allah. Ikhtiar bahasa Arab bukan artinya usaha,
Ikhtiar dalam bahasa Arab berarti pilihan, ya. Jadi dia meninggalkan dunia itu karena pilihan dari Allah atau kehendak Allah, ya. Wa ikhtiaruhu min ikhtiarul haq. Karena dia sudah fana dalam iradahnya dan baqa dalam iradah Allah. Faqad yakhtar tarka hinan. Nah ini kata kunci, ya. Maka dia ketika memilih untuk meninggalkan dunia hinan suatu saat, maka dia sedang mengikuti ta'assiyan bil anbiya was salihin, sedang mengikuti para nabi dan para saleh. Sebaliknya, yara anna akhzaha fi maqamiz zuhdi rifqun udkhila alaihi mawdi'i dha'fi an darki sya'wil aqwiya min al-anbiya was siddiqin fa yatru rifqa min al-haq bil haq lil haq. Ya, lalu dia mengambilnya pada makom zuhud ini, ya, zuhdin ini, rifqun, ya, karena kasihan, ya, atau sayang, udkhila alaihi, yang dimasukkan ke dalam dirinya, limaudi dha'fihi an darki sya'wil aqwiya, karena dia sadar dia tidak akan sanggup mencapai makom para aqwiya dari para nabi dan siddiqin. Wa yatrukur rifqa minal haq bil haq lil haq, maka dia pun meninggalkan murafaqah itu dengan iradah ikhtiar dari Allah, juga karena pilihan dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tanawalahu bi ikhtiyarihi rifqan bin nafsi bi tadbirihi yasusu fihi sarihul ilmi wa hadha maqamu tasarruf li aqwa'il 'arifin. Jadi zuhud yang ketiga ini, az-zuhdu, dia menyebutnya az-zuhdu billah, ya. Ini hanya mampu dicapai oleh aqwiya'il 'arifin, orang-orang yang kuat di antara para 'arifin, ya. Baik. Nah, jadi kalau kita petakan, teman-teman, ada 3 versi zuhud di sini, ya. Jadi kalau kita selama ini zuhud itu cuma meninggalkan dunia, itu enggak. Jadi bagi beliau ada beberapa tahapan-tahapan daripada zuhud dan itu, dan tidak hanya seperti yang kita pahami sekarang, ya. Baik. Coba kita coret-coret dikit, jadi kalau biar gampang memahaminya, mungkin beberapa antum harus pakai visual. Zuhud, jadi zuhud, ya. Sebenarnya kalau dituliskan begini, zuhdun. Kalau ditransliterasi zuhdun, nah seperti itu, ya. Zuhud itu ada beberapa tingkatannya, ya. Tingkatan pertama itu zuhud aja, zuhud anid dunya, ya. Pakai an, zuhud dari dunia. Naik 3, ya. Yang kedua, zuhud di dalam kezuhudan. Zuhdun fi zuhdin. Apa maksudnya? Dia tidak zuhud dari dunia, karena bagi dia dunia ini nggak ada, gitu. Sisi Allah nggak ada. Jadi untuk apa zuhud dari sesuatu yang di sisi Allah nggak dianggap, gitu. Jadi bagi orang ini dunia sudah beres sama dia. Terus yang ketiga, zuhda zuhdin, ya. Nah, ini perbedaan antara 3 makom, dan ini mungkin baru bagi sebagian kita, ya. Oke. Kalau orang yang zuhud dari dunia, ini dia masih murid. Masih murid makomnya.
dia masih status murid, masih kehendak dia berkehendak untuk zuhud. Maka di sini ada namanya takalluf. Apa arti takalluf? Kayak dipaksa-paksa gitu, kayak dibuat-buat, merasakan berat, itu terasa berat ketika meninggalkan dunia, itu masih terasa berat, masih ada keluhan. Ya, itu terlihat baik di murid-murid thariqat, ya, ketika dia disuruh khalwat sama gurunya, aduh disuruh khalwat nih gitu. Atau beberapa teman-teman ahbab tabligh itu kalau disuruh furud, kan ada yang semangat, ada yang kalau disuruh furud itu merasa ini, ya furud lagi deh gitu. Atau apapun, jadi antum apapun posisinya, lalu kemudian merasa mau menjalani tapi terbebani. Kalau di kedua dia sudah murad, ya. Kalau ketiga sudah wali, arif dia, arif. Kalau murad ini dipilihkan Allah, suka-suka Allah, mau dia jadiin apa, mau punya, mau berpunya, ataupun nol tidak punya, bagi dia sama. Kalau arif, dia sesuai dengan kehendak Allah, ya, kehendak dia sudah kehendak Allah. Kalau murad ini habis kehendak dia, yang ada kehendak Allah. Jadi ini makom fana. Kalau ini bako, arif itu bako. Bako itu artinya apa? Dia tetap eksis, tapi dia sudah menerjemahkan kehendak Allah. Kalau di sini dia tidak ada, yang ada hanya kehendak Allah, itu yang murad. Ya, barangkali ini pendekatannya kalau dibuat ilustrasinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke makom yang berikut.